itu betul nggak sih kamu mau udah menikah sama videoan juga sudah punya anak satu? Buktinya mana kak? Dari Begini. Jadi tolong layan nanti dari pihak siapapun itu termasuk Bina adalah kuasa hukumnya. Kalau tidak mau menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik dan kemudian membuat suatu hipotesa yang sifatnya negatif dan kemudian menjadi fitnah, ayolah. Sekali lagi, daripada nanti saya habis di persidangan, ayolah. Itulah. Jadi kalau memang buat itu, ayolah, jangan sampai melibatkan orang lain yang menjadi fitnah satu, yang kedua nanti membuka aib orang lain lagi, termasuk almarhumah dan sebagainya. Ayolah, jangan, dosa lebih saya, jangan. Terus satu lagi ada yang ketinggalan. Apa yang membuat hati kamu bosan akhirnya memilih yaudah saya memaafkan tapi saya nggak mau tinggal bareng sama dia? Apakah karena itu sudah di telapak kaki ibu atau bagaimana? Tuhan pernah menikah dan cerai. Badai fitnah pun menyerang Reza. Sempat beredar kabar Reza pernah menikah saat berusia 17 tahun dan kini sudah bercerai. Reza mengaku kecewa dan sedih dengan banyaknya kabar hoaks yang menyerangnya. Kuasa hukum Reza pun menantang pihak-pihak yang menyebarkan isu untuk memberikan bukti akurat termasuk data resmi dari KUA. Ada beberapa apa itu? Saya berusaha berbicara kepada Tante Ratih dan ini sebelum berita ini menjadi besar gitu ya. Tapi saya tidak dibaca WhatsApp-nya, tidak diangkat teleponnya, sehingga saya juga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tante Ratih. Plus saya tidak tinggal di Indonesia. Saya berusaha untuk menghubungi Tante Ratih, tapi tidak bisa. Yang saya mau katakan melalui video ini, mungkin kalau boleh saya pakai bahasa saya kepada Om Dino dan Tante Ratih. Tulang Dino, enam tulang, somba mahami tuhamu, tuudu dohot 10 jari. Aku mohon, yang pertama, tolong jangan bawa-bawa nama mama saya lagi. Tolong diingat aja jasa-jasanya dia sama keluarga besar, sama semua yang ada dalam keluarga kami. Kayaknya sangat menyedihkan kalau mama saya dibawa-bawa dan dijelek-jelekan hanya karena adanya sebuah perseteruan begitu. Yang kedua yang saya mau katakan adalah saya sungguh sangat amat sedih karena waktu saya nonton podcast Tante mengatakan bahwa Tante tahu siapa bapaknya tapi Tante nggak mau ngomongin. Saya seperti yang Tante tahu sendiri, kalau saya boleh tunjukkan sama teman-teman lagi, chat sama Tante bahwa baru di pertengahan 2025 saya diberitahu sama Tante siapa itu Reza. Jadi saya tidak tahu bahwa Reza itu adalah anaknya Mbak Dena pada waktu itu karena saya tidak tinggal di Indonesia dan kalaupun saya lagi jalan-jalan ke Indonesia saya tinggalnya di rumah papa. Jadi keluarga papa tidak ada yang tahu juga gitu. Dan pada waktu bulan Juni 2025 saya baru dijelaskan sama Tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena. Lalu saya minta di chat berikutnya, saya bilang, Tante tolong, itu bukannya anaknya Tante, bukan anaknya Mama, bukan, itu anaknya Mbak Dena. Terus saya bilang, bentar, bagaimana ceritanya Tante kayak gitu kan? Udah gitu saya bilang dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi dan tidak memberikan kejelasan yang jelas sampai chat-chat yang berikutnya juga sudah bukan ngomongin hal yang itu lagi gitu, sudah lompat ke topik yang lain. Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan. Entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu.
kalau ngomongin masalah topik itu dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan. Seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa begitu. Kalau misalnya saya mencoba membahas tentang atau mencari tahu dan mengkonfirmasi siapa ayahnya. Oleh sebab itulah yang menjadi kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya, dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya ditinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya di dalam keluarga lain begitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi. Itu pemikiran saya. Saya tidak tahu teman-teman, saya juga kalau baca komen-komen gitu ya, kadang saya agak sedih kalau ngelihat komen perempuan, ibu-ibu, itu terutama single moms gitu ya. Karena saya berpikir, ya seharusnya ini berempati dengan ada seorang ibu yang merawat anaknya, apapun kesalahan dia di belakang. Kalau prinsip saya sih, let the first one who is without sin cast the first stone. Itu kalau menurut saya. Tapi itu mungkin ajaran agama saya. Mungkin kalau di ajaran agama lain bukan seperti itu. Saya tidak bisa komen. Jadi kalau menurut saya, ini ada situasi seperti ini, ada seorang ibu yang disakiti oleh seorang laki-laki. Tapi kok yang dihujat-hujat, yang diboikot-boikot yang ini, sementara kita ini seharusnya semuanya mempertanyakan laki-laki ini di mana dan kenapa dia tidak bertanggung jawab. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya hanya bisa menebak-nebak siapa waktu itu kakak saya lagi dekat sama siapa, dan karena saya tidak di Indonesia, jadi saya tidak tahu persis begitu. Jadi kalau memang tante tahu, ya seharusnya tante serang orang itu, bukan serang keponakan sendiri. Itu kalau menurut saya. Guys, ya ini ada info terkait adik Denada angkat bicara. Jangan seret nama almarhum, katanya ibu dalam masalah ini, guys. Ini dari adik Denada ya. Waduh, ya kemarin yang pencari namanya siapa tuh? Ya, media-media banyak ya. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Yuki Kelvin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Selain kasusnya Denada, juga aku bahas kasus yang lain. Kalian bisa lihat di video-video aku ya, di beranda channel aku. Nah, ini kita lihat seperti apa guys infonya. Kita langsung dan kita reaction ya. Halo teman-teman semua, saya membuat video ini karena diminta dan didesak oleh keluarga besar kami, keluarga besar Bapak Hasan Ali, paling tidak 3 anak atau mantu beliau berbicara kepada saya secara pribadi, juga cucu-cucu beberapa banyak yang bicara kepada saya secara pribadi dan minta saya untuk jangan diam saja, karena sungguh sangat mengecewakan buat mereka bahwa ini sedang ada perseteruan. Bentar, teman-teman mohon didengarkannya secara utuh ya. God bless you. Tulang, natulang, somba mahami apa itu hamu tuulu doha darah adalah frasa adat ya, penghormatan dari seorang Batak yang disampaikan kepada paman atau bibinya. Ada dalam bahasa Indonesia tulang dan tulang kami menyembah natural hormat. Apa ini maksudnya? Antara 2 orang, tapi kok kayaknya yang dijelek-jelekan, yang dibawa-bawa nama mama saya. Mereka sangat kecewa. Harusnya tidak perlu menjelek-jelekan seorang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi menjawab, tidak bisa lagi meluruskan berita yang bohong, sudah tidak bisa lagi memberikan misalnya bukti-bukti. Jadi kayaknya kurang fair kalau sekarang karena ada perseteruan lalu mau mendapatkan simpati masyarakat sehingga nama mama saya yang dijelek-jelekan gitu.
dan mereka minta saya untuk memberikan klarifikasi terhadap semua berita-berita yang bohong gitu. Tapi menurut saya ada sangat amat banyak, terlalu banyak kalau saya mau kupas satu persatu, tapi contoh-contoh saja yang saya mau omongin pada hari ini. Mungkin dalam kesempatan lain saya bisa Waduh, kira-kira contohnya seperti apa ya? menjelaskan yang lain kalau saya mampu. Dibilang kayak katanya seolah-olah mama saya mempekerjakan Reza dengan gaji yang tidak manusiawi. Secara tulus hati dan secara rendah hati saya mengatakan mama saya bukan orang yang dia sangat sayang sama semua keluarganya dia. Waduh, guys, berarti apa yang dikatakan Reza bohong dong ya? Apa kalau misalnya apa yang dikatakan oleh adiknya Denada ini ya? Dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, ponakan-ponakan gitu ya, untuk semuanya rajin bekerja, bisa bekerja. Bahkan dia juga lah yang mengajarkan kepada saya bahwa anak saya didik, tapi kalau saya Ya ampun, ini boxisnya makin gede guys, jadi nggak kedengar dia ngomong apa ya. SMP, dia sudah kerja di Burger King atau cek sama Waduh guys ya, ini kita lihat lagi guys. Intinya mah tadi bantahan terkait isu-isu ya, dan itu kan dimulai dari Reza yang bilang yang dikasih ini nggak dikasih itu, makanya netizen ya menduganya seperti itu gitu guys. Tapi kan tadi sudah dibantah sama adiknya Denada ya. Nah ini ada Aldan, ada Reza ya, kejadian tahun 2021 ya guys. Ini aku dapat dari Miss Gossip 2 tuh guys, ini aku infonya ketika cewek sudah cewek ini banyak pakai adat bang. Oh ini guys foto-fotonya Reza. Oh iya bener tuh Reza tuh guys. Agak gemukan ya sini emang gemus ya. Ini ada anak kecil. Kira-kira siapa ini anak kecilnya guys ya? Ini kejadian tahun 2021 guys ya. Kabarnya Reza ini sudah pernah Reza memberikan statement kalau dia nggak punya anak. Padahal dia punya secara nggak langsung. Dia bikin nasib anaknya sama seperti dia nggak diakui guys ya. Tuh. Mereka nikah siri hanya keluarga Dindi yang tahu kalau menghindari kalau Reza tutup mata. Kabarnya Reza ini sudah pernah menikah dengan biduan terkenal Banyuwangi guys. menikah dengan biduan terkenal Banyuwangi dan memiliki anak. Tapi kok dia bilang belum punya anak? Duh Reza, tolong jangan kau ulangi kesalahan ibumu. Waduh. Wadidaw, setelah Reza menyatakan dirinya Belum selesai masalah Reza dan Denada, sekarang muncul Miss Gossip dengan berita yang wadidaw katanya gitu. Kesini aku dari akunnya ini ya, si Miss Gossip ya. belum pernah menikah. Hal tersebut sempat membuat netizen Indonesia menjerit histeris dan mengklaim Reza sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Waduh, katanya ayah yang tidak bertanggung jawab guys. Waduh, kalian bener gak nih videonya? Apa cuma ini video klip? Mungkin ini video klip guys ya, atau ini private ya. Ya, menurut kalian gimana nih guys ya terkait foto ini guys? Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Reza Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Reza karena Reza tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Reza karena baru saat ini setelah sekian lama saya memberitahukan Reza bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Waduh, Aktor senior Adjie Pangestu akhirnya angkat bicara untuk mengklarifikasi rumor yang menyeret namanya dalam polemik keluarga Denada. Adjie secara tegas membantah spekulasi liar netizen yang menyebut dirinya sebagai ayah biologis dari Reza Rizky Rosano. Adjie merasa perlu meluruskan berita ini karena sudah mulai mengganggu kehidupan pribadinya. Ia menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Denada di masa lalu hanya sebatas rekan kerja dan pertemanan profesional, tidak lebih.
Isu itu sama sekali tidak benar. Saya harap netizen tidak lagi mengaitkan saya dengan masalah internal keluarga mereka, ujar Aji. Rumor ini sempat memanas di media sosial setelah beberapa akun TikTok mengunggah video cocok logi masa lalu para pesohor yang pernah dekat dengan Denada sekitar 24 tahun silam. Waduh. Mungkin ya menurut si Mbak Denada ini ya, atau menurut ibunya ya, kalau itu anak adalah aib keluarga, makanya dibuang begitu saja. 10 hari dititipin, dicari-cari nggak ada yang mau, ya mungkin itu aib keluarga dia. Tapi salahkan anaknya yang berbuat. Kenapa dia berbuat kayak gitu? Waduh, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu info dari Denada untuk hari ini ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Yang sudah subscribe, yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Sekian info untuk hari ini. Jaga kesehatan karena lagi musim sakit dan bentar lagi bulan Ramadan guys ya, nggak kerasa gitu ya. Sekian infonya untuk hari ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.